Kembali bersama kami di Prime Time News, Bang Ilham berbicara mengenai jelang pertandingan. Kira-kira hal-hal seperti apa sih kemudian yang bisa mengganggu psikologis para pemain ini? Ya, makasih. Ya, menurut saya ya, mantan pemain juga ketika pertandingan ini menentukan sekali yang paling pasti ya tadi media ya, itu yang paling pasti, yang sangat berpengaruh ya kan. Apalagi ketika akan pertandingan semifinal malam ini, ya mudah-mudahan mereka tidak terpengaruh dengan sosial media yang mereka lakukan. Karena yang saya tahu memang sangat pengaruh sekali ya. Bagi ini sangat menentukan sekali pertandingan malam ini. Terus ketika pemberitaan lagi seperti misal ada wasit dari Thailand lagi. Kalau bisa itu jangan sampai terpikirkan lagi. Udah main seperti biasa, main bertingkat main baik, bermainlah seperti kita lawan Yordania, Korea Selatan, lari terus tanpa henti, ya kan? Bekerja sama, kompetitif bagus, transisi bagus, passing, akurasi passingnya, itu yang nanti malam saya pikir kalau dikerjakan dan mengikuti taktikal STY. Saya pikir Bang Ilham, ini kan euforia terhadap timnas Indonesia U23 ini sangat tinggi ya di Indonesia ya. Hampir semua orang kayaknya menggelar nobar begitu. Ini menurut Anda bisa berefek negatif begitu terhadap kondisi psikologis pemain kita begitu? Iya, bisa jadi Mas, bisa. Karena harapan besar bangsa ini, Indonesia ini ya, ketika tim Indonesia ini berlaga di Piala Asia 23, walaupun 23 ini kan pertama kali ikut Piala Asia 23, terus kita lolos sampai ke semifinal, ya. Saya pernah merasakan ketika saya lawan mungkin masih waktu itu Piala Tiger ya, semifinal main 2 leg itu, yang saya rasakan itu memang sangat besar sekali. Media ya. Beban itu pasti ada. Ketika kita masuk lapangan kita harus menang. Ya kita bisa boleh harus menang punya, tapi jangan terlalu over gitu. Jangan terlalu over. Jadi menurut saya ya kalau bisa memberikan pertandingan yang bagus, tenang di lapangan, jangan terpancing emosi. Itu salah satu kuncinya sih. Oke, Bung Toel, menurut Anda ini juga menjadi salah satu bisa menjadi kendala juga buat timnas kita menurut Anda? Iya, karena kan nggak bisa dipungkiri ini pertandingan penting. Ini malam yang sejarah. Tahun 76 selangkah lagi lawan Korut kita gagal di GBK. Dan itu terus diceritakan gitu loh. Sampai sekarang. Dan sebetulnya kan kita ingin insan bola ini malam ini akhir ceritanya berbeda. Kita ingin sejarah itu tercipta. Tapi kita juga nggak mau motivasi keinginan menciptakan sejarah itu jadi beban. Kita ingin anak-anak kita, adik-adik kita ini main nothing tulus, lepas. Yang dalam gambaran konkretnya main kayak lawan Jordania deh, main kayak lawan Korea Selatan deh. Tapi kan nggak bisa dipungkiri itu tadi gitu loh. Apalagi kalau situasinya mereka pahami gitu loh. Ada bonus, ada nobar, ada publik lah datang semua, banyak orang, petinggi-petinggi, mereka paham itu. Nah bagaimana sekarang mengelola itu? Mengelola itu yang harus pandai. Ada kalau cerita-cerita itu kan misalnya MU ada yang main golf lah, main apalah, sebetulnya hanya untuk merelaxkan stres itu. Ada yang nonton film lah. Ancelotti biasanya tuh sama Pep suka kasih film. Jadi ya kita nggak tahu apa yang dilakukan di kepelatihan kita untuk merilis stres para pemain, tapi membuat mereka siap gitu loh. Tapi kalau secara head to head melawan Irak itu kita juga tidak kalah kan, Bung Toel kan? Kalau kita lihat catatan dari tim Irak ini, mereka kok kayaknya selalu kesulitan gitu ketika melawan ASEAN. Mereka kalah melawan Thailand 2-0 dan kemudian menang melawan Vietnam tipis 1-0 begitu. Ketika melawan Indonesia nanti kira-kira akan seperti apa jalannya pertandingan, Bung Toel, menurut Anda? Iya, saya pikir tetap ketat. Mereka pun akan punya ambisi yang sama untuk meraih tiket Olimpiade.
bahwa di level senior di November kualifikasi Piala Dunia kita kalah kan 1-5 di Basra sama Irak. Tapi ini bukan senior, ini U23. Maka abaikan tuh, hapus dulu tuh yang kemarin. Itu salah satu metode-metode ya. Jadi jangan lihat Irak seperti Irak senior kemarin gitu. Ini Irak 2-3. Tapi Irak juga nggak akan lemah gitu loh. Dia juga akan ngotot. Nah jadi yang paling penting lebih kepada internal tim aja. Bahwa kamu bisa loh kemarin main seperti lawan Yordania, bisa loh main seperti lawan Korea Selatan. Sebetulnya kalau main sampai di level itu, siapapun lawan yang dihadapi sebetulnya terbuka peluang menang itu. Kayaknya lawan Irak bakal ketat ya. Mungkin adu penalti juga ya nanti bisa ya. Sangat terbuka, sangat terbuka kemungkinan itu. Oke, kalau bicara mengenai adu penalti saya ke Bang Ilham dulu. Bang Ilham, kalau misalnya kita ternyata pertandingan cukup ketat lalu kemudian sampai ke adu penalti, yang menentukan itu untuk supaya bisa menang itu apa, Bang Ilham? Ya, adu penalti tentunya faktor pertama kiper ya, itu paling dominan ya. Kedua ya tim yang menembak. Seperti ketenangan kemarin beberapa waktu lawan Korea Selatan kan itu hampir semua masuk kecuali satu Arkan ya. Itu saya sudah melihat bahwa yang bersangkutan belum nembak, kelihatan mentalnya tuh tidak siap seperti yang lain. Jadi yang jelas Hernando nanti harus betul-betul prima seperti lawan Korea ya. Kemudian juga tim yang nanti mengeksekusi itu harus dihitung betul sehingga nanti semua tembakan kita tidak ada yang keluar gawang dan syukur-syukur tidak ada yang keblok ya. Itu aja yang paling penting. Dua faktor itu yang bisa menentukan kemenangan. Tapi insya Allah saya yakin malam ini tanpa adu penalti kita bisa menang melawan Irak. Ya. Bismillah. Oke. Baik, Bang Ilham, ada tips untuk penyerang kita supaya tidak gugup begitu kemudian ketika melawan adu penalti, misalnya kita adu penalti kita juga tetap bisa memenangi pertandingan, Bang Ilham? Ya, yang pasti salah satu kunci sukses penalti itu ya sekali lagi mental ya. Walaupun dia sering latihan penalti setelah latihan, terus latihan penalti lagi banyak, tapi yang paling menentukan sekali lagi ya mental. Ketika mental itu berbicara, ketika dia dipanggil bisa kamu penalti nomor 1 duluan, oh tidak saya nomor 5, nah itu sudah berarti dia agak mental sedikit. Tapi kalau ketika dia tunjuk tangan, misal saya duluan, saya pertama, itu yang paling pertama itu mental menurut saya. Kunci sukses penalti itu aja. Karena 99% bisa gol, 1%-nya ya tidak gol gitu. Oke, baik, kita nantikan bersama nanti pertandingan melawan Irak beberapa jam lagi. Terima kasih Bang Ilham, Pak Iwan dan juga Bung Toel sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.